Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, halo semuanya. Selamat malam dan apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama-tama yang terhormat yaitu founder Duta Inspirasi Indonesia yaitu Kak Safira Alfarisi. Yang saya hormati yaitu Kakak Pengurus Pusat Duta Inspirasi Indonesia, Kak Lala, Kak Rian Yoga, dan Kak Dani Zaki. Yang saya hormati yaitu Project Director Batch 15, yaitu ap- ada Pia Rangga, dan juga yang saya hormati yaitu Vice Project Director Batch 15, yaitu ada Mia Meta, dan juga yang saya hormati para HRD wilayah yaitu ada Aba Afan dan juga Mone Hamdi. Yang saya hormati para fasilitator program maupun non-program. Dan tak lupa juga kepada seluruh Duta Inspirasi Indonesia Batch 15 yang saya banggakan. Oke, mungkin selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita panggil pemateri kita pada malam hari ini, yang tentunya sangat luar biasa untuk menemani kita dan juga memaparkan materi yang pastinya sangat relate kepada kita-kita sebagai pemuda generasi emas 2045. Oke, mungkin boleh nih kita panggil dulu untuk Amang Regi, apakah sudah berhadir, Amang? Halo Kak, sudah hadir nih. Tapi kebetulan kayaknya, sorry banget, username-nya masih Duta Pratama atau gimana guys? Soalnya nggak bisa diganti. Di teman-teman kelihatan nggak sih? Kalau di Amang nggak? Oh iya, masih Duta 9 nih, Amang. Masih Duta 9 Oh, Pratama. iya udah. Ya udah nggak apa-apa kali ya, Wak. Ya udah, mangga dilanjut Kak Tandri karena sepertinya memang ini Zoom-nya gagal move on gitu ya dari Duta Batch 9. Silakan Kak Tandri. Oke, terima kasih Amang Regi. Oh, ini sudah kembali ke Amang Regi nih untuk username-nya. Oke, mungkin untuk malam hari ini apa kabar nih untuk Amang Regi pada malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik sih Kak. Meskipun ada sedikit kendala nanti Amang cerita deh, tapi insya Allah overall aman. Oke, Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga Amang Regi selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amang. Oke, boleh nih Amin. kita lanjut untuk perkenalan singkat dan dari CV pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa. Boleh kepada operator yang bertugas dipersilahkan. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman semuanya, sudah ada CV dari Kak Regia Rizky Pratama atau yang biasa kita panggil Amang Regi, yaitu adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur dan aktif dalam berbagai organisasi di bidang jurnalistik dan penyiaran dan lain-lain. Dan di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman berbagai pengalaman dan segudang prestasi yang telah diraih oleh Amang Regi yang pastinya sangat luar biasa dan juga membanggakan. Dan prestasi yang terbaru ini di 2024 yaitu menjadi presenter program TV9 Nusantara, lalu ada wartawan UPN News, LPM Pena Merah, lalu ada Public Relation UPN Televisi Jatim, dan masih banyak lagi yang tentunya tidak bisa saya sampaikan satu persatu di sini. Dan di sini juga kita bisa lihat keahlian dari Amaregi, lalu ada pendidikan dan juga ada kontak personnya dari Amaregi nih. Boleh nih teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin kenal lebih dekat kepada Amaregi, boleh ya langsung DM-DM-an ataupun langsung WA untuk Amaregi. Boleh ya Amang? Boleh banget kok. Insya Allah saya sangat terbuka nih Kak Tantri. Oke, emang benar teman-teman, emang Amaregi ini sangat welcome nih kepada kita semua, apalagi juga Uma mengundang Amaregi sebagai pemateri kita pada malam hari. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Amaregi, dan mungkin boleh nih kita lanjut dulu untuk memaparkan materi yang tentunya sangat luar biasa yang akan dipaparkan oleh Amaregi sendiri kepada Amaregi. Waktu dan layar disilahkan.
Oke, terima kasih banyak sebelumnya Umat Tantri atas opening yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman atas antusias yang kerasa banget sampai di Pacitan hari ini. Kenapa? Karena ternyata dari batch 9 sampai batch 15 masih pada suka dangdutan gitu ya. Dan akhirnya saya bisa kembali mendengarkan nyanyian-nyanyian merdu dan juga pantun-pantun yang sangat khas dari anak-anak duta. Oke, sebelum itu Amang izin buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur hari ini kita bisa meet meskipun online dan ya kita tidak ada batas ya Wak ya, entah itu waktu ataupun jarak karena di sini kita menjadi satu ruangan yang mana kita nanti bakal belajar bareng-bareng tanpa adanya kata menggurui, sok pinter atau semacamnya, melainkan kita nanti lebih ke sharing session, Amang pengen denger apa pengalaman dari teman-teman, begitu juga sebaliknya. Nah, Amang di sini perkenankan banget untuk kakak operator buat share screen apa yang udah Amang create tadi. Nah, sebelum dimulai, ini Abang ada sebuah apa ya, kayak something yang harus Amang bawakan setiap ngisi webinar, coaching, atau apapun itu. Sebenarnya ini template dan dipakai di mana-mana gitu ya. Tapi it's okay banget karena belum ada perubahan atau pembaharuan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya, komen atau react yang heboh gitu ya di kolom komentar. Satu, dua, tiga. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli pepaya. Selamat malam, wahai semuanya. Hayo, hayo, semangatnya mana? Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum itu Amang mau cerita sedikit struggle hari ini dan sekarang Amang lagi gimana. Oke, teman-teman boleh simak sebentar aja karena ini kayak curhat ya, Wak ya. Karena kita ngisi coaching itu bukan hanya untuk terlihat formal ataupun kaku, tapi juga sebagai sarana curhat gitu. Nah, jadi gini, tadi sore kan ceritanya Amang pergi ke kota. Oh iya, BTW ini Amang lagi di kampung gitu ya, Wak ya. Tadi ke kota, set. Pulang-pulang dari kota itu jam 6 sore gitu tadi lihat HP. Nah, terus ternyata kampung itu lagi mati lampu, bayangin. Oh kayak, aduh, kayak mana ini nanti harus ngisi coaching, sedangkan ini nggak ada jaringan sama sekali, entah itu wifi ataupun jaringan data. Dan akhirnya ini Amang pergi ke suatu tempat untuk mencari sinyal dan membeli kuota gitu ya. Dan akhirnya sekarang Amang lagi ada di warung dan ya sedikit berisik karena ya seperti inilah tuntutan pekerjaan harus profesional gitu ya Wan ya. Spill warungnya bentar-bentar. Ini Amang matiin virtual backgroundnya dulu. Gimana matiin virtual background? Nah, ini Amang lagi di warung. Tuh, tuh. Ini drill ada di warung makan gitu ya, Wak ya. Ya Allah nggak boleh gitu karena kita harus profesional dan terlihat seperti coach yang akan mengisi coaching. Oke, kembali ke background. Nah, teman-teman, di sini maknanya apa? Maknanya Amang sangat excited untuk sharing sama teman-teman malam ini. Jadi, Amang mohon teman-teman juga dengan ceria mengikuti coaching hari ini karena Amang pernah dengar bahwa ketika kita mencari ilmu dengan hati yang bahagia, dengan suasana yang ceria, ilmu itu akan mudah terserap gitu. Beda kalau misalkan kita ngebawainya kaku atau mungkin tertekan, pasti bakal sulit banget gitu. Nah, jadi di sini udah tertera judul yang menyala, yakni dari aksi menuju dampak peran pemuda dalam volunteering dan perubahan sosial. Sebenarnya ini bukan topik yang berat-berat banget ya menurut Amang karena kita lebih ke cerita apa yang sudah kita lewati bersama. Nah, untuk opening ini Amang akan membuka kesempatan untuk dua orang. Ya, perhatikan, dua orang. Kesempatan yang pertama buat teman-teman yang udah pernah atau beberapa kali ikut volunteering. Sedangkan kesempatan kedua itu disusul sama teman-teman yang mungkin belum pernah ikut volunteering sama sekali. Oke, yang pertama dulu. Yang sudah pernah mengikuti volunteering silahkan raise hand. Nanti saya pilih yang komuknya paling menarik. Silahkan. Tunjukkan komuk yang menarik. Pokoknya kayak jangan malu untuk berekspresi karena bersama Amang semuanya harus bisa untuk menunjukkan yang aneh.
Boleh, Kak Nonekia, ngapain antum kayak gitu? Kak Nonekia, silahkan on mic dan Amang mau nanya. Kak Kia boleh dong sepil pengalaman ikut volunteering atau pengabdian masyarakatnya dan ceritakan apa saja yang Kak Kia dapatkan. Silahkan. Halo Kak Regi, Masya Allah. Happy banget nih malam ini nih bisa ketemu langsung nih sama Kak Regi. Sebelumnya kita udah pernah chattingan ya Kak ya, Masya Allah. Oh iya, aku pengen cerita nih sama teman-teman semua nih. Jadi aku ini mahasiswa semester 1 dan alhamdulillahnya aku udah 3 kali ngikut volunteer. Yang pertama ini aku ngikut pengabdian masyarakat di panti asuhan di daerah Cilandak, yang dimana ini aku screening kaki lansia gitu. Jadi di situ aku mendeteksi kira-kira kaki lansia ini datar atau tidak. Terus juga yang kedua, aku ini pengabdian masyarakat di Hari Disabilitas Nasional. Ini aku di daerah Bogor, pengabdiannya. Itu acaranya super duper seru banget karena aku bisa screening kaki juga untuk teman-teman yang disabilitas di sana. Terus yang terakhir, aku ngikut volunteer di daerah Pejanten, itu di tempat panti asuhan kayak gitu. Terima kasih. Oke, nah kalau boleh tahu nih, sesuatu hal berharga yang Kak Kia dapetin tuh apa sih yang mungkin sebelumnya nggak ikut volunteering, tapi tiba-tiba dapat sebuah impact untuk diri Kak Kia gitu? Oke, hal yang berharga yang aku dapatkan setelah aku berani mengikuti volunteer gitu ya, Kak ya. Yang pertama tentunya pengalaman yang berharga gitu ya. Aku kan di sini posisinya masih maba gitu. Dan aku dikasih kesempatan untuk ngikut pengabdian masyarakat itu benar-benar pengalaman yang berharga banget gitu. Karena aku jadi tahu nih gimana caranya saat ngadapin pasien dan lain sebagainya. Terus juga bukan cuman itu aja, pas aku ngikutin pengabdian masyarakat ini, alhamdulillahnya banyak banget dapetin relasi yang keren-keren banget gitu, Kak Regi. Oke, waduh, itu poinnya langsung ke highlight ya teman-teman, yaitu tentang pengalaman dan juga relasi. Nah, kedepannya kita bakal bahas secara lebih rinci mungkin ya, agar teman-teman juga bisa kasih feedback untuk nantinya. Nah, terima kasih Kak Kia dan teman-teman yang udah raise hand di kesempatan pertama. Dan sekarang, yang kedua, mungkin teman-teman yang belum pernah ikut volunteering sama sekali. Ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, ya berarti keren banget nih teman-teman yang ada di Duta Inspirasi. Artinya mereka sudah mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan trying to do the best gitu. Oke, ternyata it's okay banget ada beberapa dan kayaknya aku bakal pilih salah satu yang komuknya paling sedih gitu. Paling sedih karena tidak ditunjuk untuk speak up. Ayo, yang bisa keluar air matanya langsung lolos casting Indosiar. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Silahkan Kak Deha dari PBD yang sangat menghayati. Oke, air Oke, mata buaya kata Kak asik. Kena Zeldia. tunjuk juga sama Amang. Amang, aku mau bales tadi pembuka dari Amang. Boleh Kak Zeha. Kok Zeha? Kak Deha. Silahkan Kak, monggo. eh Langsung jawab aja ya, Amang ya. Untuk aku sendiri, aku memang belum pernah mengikuti volunteering dan karena untuk di saat aku kebetulan aku maba ya Kak semester 1. eh di saat aku SMA itu memang aku ini bukan di luar seperti itu Amang. Jadi mungkin aksesnya lebih sedikit seperti itu. Jadi mungkin aku baru mempunyai akses di saat kuliah ini dan aku ingin menjelajah semuanya apalagi dengan dimentorin oleh Amang. Yang Kak Deha stop. Kak Deha, tapi pertanyaannya lagi nih Amang tambah. Kira-kira hal apa sih yang memotivasi Kak Deha untuk ikut kegiatan volunteering yang mungkin kesannya, aduh itu kan kegiatan yang melelahkan, gak dibayar, kemudian cuma nguras waktu, energi dan semuanya gitu. Kira-kira apa nih yang membuat Kak Deha tertarik untuk ngepoin dan nantinya ikut kegiatan volunteering? Oke, terima kasih Amang. Jadi aku itu aku sangat tertarik. Kenapa ingin ikut volunteering? Karena sesuai dengan kepribadian aku.
yang sangat aku suka hal-hal baru seperti itu. Terus juga aku suka ketemu teman baru, apalagi kalau misalnya temennya sefrekuensi kayak Amang gitu. Oke, terima kasih Kak Deha. Ya Allah, ini energi teman-teman ini kayaknya ada yang terkuras gara-gara Kak Deha deh. Karena bener-bener cheerful dan greget itu Kak Deha malam ini. Itu adalah semangat yang bagus untuk ditunjukkan. Semangat terus Kak Deha dan semuanya. Oke, teman-teman yang raise hand tapi belum berkesempatan ditunjuk, mungkin nanti akan ada next session. Dan sekarang aku mau lanjutkan ke materi. Dan ya, let's do the next slide. Ayo Kak, dibantu. Ayo teman-teman pakai jurus untuk menggeser slide. Mhm. Oke, nah ini sedikit perkenalan lagi. Who is Amang Regi? Mungkin backgroundnya teman-teman udah banyak, udah beberapa mungkin ya yang tahu bahwa Amang adalah volunteer antusias. Jadi ada beberapa pengalaman national volunteering yang Amang ikuti khususnya beberapa bulan terakhir ini. Dan Amang harap ini bukan sebagai ajang saingan atau mungkin kompetisi, tapi apa ya, motivasi dan inspirasi untuk kita bisa melakukan hal baik serupa dan juga berkontribusi untuk negeri kita tercinta. Oke, next slide. Oke, nah di sini ada sedikit pengertian ya mengenai volunteering karena saya percaya bahwa semua tahu dan bisa mendefinisikan apa itu volunteering, apa itu pengabdian masyarakat, apa itu kegiatan sukarela gitu ya, yakni kegiatan yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan, yang mana itu bertujuan untuk memberikan kontribusi dan juga dampak positif bagi masyarakat. Dan kalau ngomongin dampak, menurut Amang ya Wak ya, kita itu nggak harus selalu memikirkan sebuah hal yang besar, sebuah hal yang bisa mengubah keadaan secara signifikan dan begitu berdampak gitu ya. Tapi dampak yang benar-benar baik itu menurut Amang adalah dampak yang bisa dideskripsikan oleh masyarakat sebagai objek yang kita jadikan tempat untuk pengabdian masyarakat gitu loh. Jadi ketika mereka sudah mampu menceritakan apa dampak dari yang kita lakukan, menurut Amang itu udah berhasil banget sih. Dan ya kita tidak bisa mengucilkan atau menganggap remeh suatu tindakan karena Amang percaya suatu hal yang kecil kalau misalkan kita lakukan secara konsisten, secara tulus itu akan menimbulkan sesuatu hal yang baik juga nantinya. Entah itu butuh waktu atau butuh proses, tapi Amang percaya segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya. Ibarat kita lagi nanam bibit ya, Wak ya, pelan-pelan pasti akan tumbuh jadi pohon hingga akhirnya berbunga, berbuah, kemudian bisa kita petik dan lain seterusnya. Nah, mengapa sih pemuda itu punya peran yang penting dalam volunteering? Oke, next slide. Oke, jadi Amang sebenarnya menangkap banyak poin ya terkait kenapa generasi muda punya peran yang penting di dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi izinkan Amang malam ini untuk mempresentasikan 4 poin aja agar lebih apa ya, lebih efektif dan juga efisien. Yang pertama adalah kreativitas. Teman-teman pasti nggak bisa dipungkiri bahwa generasi muda itu punya kreativitas yang tak terbatas. Inovasinya kayak ada aja. Pasti mereka memiliki semangat yang kuat untuk melakukan riset, untuk merancang program, untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat dengan background mereka yang berbeda-beda. Gitu. Mereka kayak kreatif aja untuk menyusun hal-hal baru dan diimplementasikan di masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa sekarang kita hidup di era digital. Yang artinya kita bisa mengakses banyak sekali informasi, kemudian inovasi itu secara mudah. Bahkan kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menciptakan sesuatu perubahan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah kredibilitas. Kok kredibilitas sih? Apa sih tadi? Ya Allah, tolong. Ya Allah, adaptabilitas. Kak, Sisi Rizka, adaptabilitas. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan data juga ya teman-teman, kita itu sebenarnya memiliki skill adaptif yang bagus gitu loh. Kita mampu untuk menyesuaikan di banyak kondisi. Ya memang itu sifatnya subjektif dan juga nggak semua orang pasti punya gitu. Tapi sebagian besar generasi muda punya skill adaptabilitas yang bagus. That's why kita punya peran yang penting.
untuk pergi ke sana kemari, untuk melakukan ini, melakukan itu. Karena generasi muda adalah generasi yang pas untuk bisa menyesuaikan diri di berbagai lingkungan gitu. Bukan kok meremehkan generasi yang udah tua atau generasi yang terlalu bocil gitu ya. Tapi di sini kita tahu bahwa kita udah punya julukan agent of change, agen dari perubahan gitu. Jadi Amang percaya dengan skill adaptif ini kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah skill kepemimpinan. Aduh, apa sih Mang peran kepemimpinan di sini? Karena kan ya volunteering melibatkan kolaborasi, kerjasama, kerja tim. Kenapa harus ada skill kepemimpinan? Ya, teman-teman, nggak bisa dipungkiri pasti akan tetap ada yang namanya leader, kemudian koordinator, dan lain semacamnya. Nah, disinilah akan menjadi wadah yang tepat untuk kita bisa mengekspresikan diri dan mengimplementasikan skill kepemimpinan yang mungkin udah kita latih. Gak bisa dipungkiri, ketika teman-teman bilang belum pernah ikut kegiatan volunteering sama sekali, pasti teman-teman udah ikut kegiatan kepanitiaan, organisasi, atau semacamnya. Nah, di situ teman-teman udah dapat bekal nih terkait skill kepemimpinan. Nah, akhirnya ketika mereka diberi wadah untuk terjun langsung ke masyarakat, mereka akan lebih mudah untuk mengkoordinasi karena mereka punya skill kepemimpinan. Kayak gitu. Sedangkan yang keempat adalah membangun empati. Sebenarnya ini bukan kekuatan kita sih, tapi sebuah problem atau tantangan yang perlu kita selesaikan. Teman-teman tahu nggak bahwa ada data yang menyatakan bahwa Gen Z itu banyak yang apatis. Banyak yang kadang nggak peduli sama lingkungan, sama sosial, masyarakat gitu loh. Mereka cenderung individualis. Mereka cenderung memperhatikan diri sendiri. Oke, this is me. Mungkin aku mau main HP, aku nggak peduli sama orang-orang di luar sana yang butuh bantuan. Yang penting aku hebat, aku sukses, kemudian aku bisa meraih apa yang aku pengen. Hey, hidup itu nggak cuma tentang diri kita sendiri gitu. Kayak iya kita tahu bahwa hidup cuma sekali, kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk diri kita, untuk meraih apa yang kita pengen. Tapi teman-teman mikir nggak, kalau Tuhan menciptakan kita, itu juga ada sedikit, nggak sedikit sih, tapi ya pasti banyak gitu ya, amanah untuk bisa membantu orang lain yang butuh uluran tangan dari kita. Ya, teman-teman mungkin sekarang banyak dari kita yang sudah mulai membuka mata, banyak orang di luar sana yang butuh bantuan. Entah itu materi, ilmu, kemudian jaringan sosial, dan lain semacamnya. That's why volunteering saya percaya dapat menjadi wadah yang tepat untuk kita bisa membangun empati. Sehingga ke depannya ketika kita beneran the real terjun ke dunia kerja ataupun dunia masyarakat, kita nggak kagok atau heran lagi untuk bisa menanamkan rasa empati dan mau untuk membantu sesama. Dan volunteering ini adalah wadah untuk kita bisa menemukan makna bersyukur, makna berbagi, dan juga makna kebersamaan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Kurang lebih seperti itu. Oke, next slide. Oke, di sini ada poin yang bisa kita lakukan ketika volunteeran. Teman-teman pasti tahu lah ya, kalau volunteeran itu nggak cuma jalan-jalan gitu. Meskipun di konten ya, Wak, ya. Konten itu biasanya buat kamu yang mau jalan-jalan sekaligus pengabdian masyarakat, seret. Ya, kita tahu mungkin jalan-jalan adalah sampingan gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita tuh pasti akan ada apa ya, kayak semacam tuntutan, tapi bukan tuntutan, tapi lebih ke tanggung jawab untuk bisa memberikan perubahan ke suatu daerah. Entah itu perubahan kecil ataupun besar gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang pengen Amang sampaikan. Yang pertama adalah kolaborasi dari berbagai bidang. Teman-teman, kalau boleh cerita, Aman kemarin itu habis ikut seleksi LGD. Ya, seleksi LGD di mana di sana diberikan studi kasus apa sih problem atau bidang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu di sebuah tempat kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, atau pariwisata. Nah, di situ Amang mulai untuk membedah pikiran set 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 set. Oke, mungkin pertama pendidikan dulu, habis itu bisa disusul lainnya. Tapi untuk meraih keberhasilan itu perlu yang namanya kolaborasi dari berbagai bidang tersebut. Mungkin dari pendidikan kita salurkan ke kesehatan. Kemudian edukasi kita salurkan ke pariwisata, ke ekonomi kreatif.
Membangun sumber daya manusia dimulai dari mindset hingga baru fasilitas. Gitu. Jadi Amang percaya kolaborasi dari berbagai latar belakang volunteernya itu pasti bisa mencapai keberhasilan di dalam volunteering gitu. Jadi nggak lagi mengedepankan sifat individualisme, nggak lagi kayak aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi, aku pengen di volunteering mengembangkan skill komunikasi anak-anak biar mereka bisa grow up dan lain sebagainya. That's good, itu bagus. Tapi menurut Amang, coba pikirkan kira-kira skill public speaking itu bisa dilebarkan kemana lagi agar bisa bermanfaat untuk berbagai sektor, entah ekonomi kreatif, pariwisata, ataupun kesehatan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, oh ya, by the way, ini bukan berdasarkan prioritas ya, Amang mengurutkannya. So, teman-teman, ini subjektif banget mau memprioritaskan yang mana gitu, karena ini random aja. Yang kedua adalah program kerja yang relevan dan juga berdampak. Teman-teman tahu nggak, banyak sekali event volunteering yang mungkin mengadakan suatu program kerja itu tanpa melakukan riset yang matang. Jadi kayak serta-merta nggak tahu tergantung mood atau tergantung apa, tiba-tiba membawa program kerja tapi nggak relevan sama desa atau tempat yang dituju gitu. Padahal di sana kita tujuannya pengen membantu. Nah kalau bawa program yang nggak bisa membantu mereka atau justru malah membebani, ya gimana ceritanya gitu loh. Jadi penting banget untuk membawa program kerja yang relevan gitu. Untuk gimana caranya mungkin nanti ada di next slide ya teman-teman. Dan juga berdampak. Saya percaya bahwa setiap yang lakukan itu pasti berdampak. Tapi coba kita lihat dulu mana yang lebih mereka butuhkan untuk saat ini. Gitu. Jangan kok mereka belum butuh hal itu kita udah datang langsung kasih sat-sat watut seakan-akan memberi makan kucing yang nggak lapar gitu. Teman-teman mungkin bisa ngebayangin lah, katakanlah daerah yang terpencil dan belum dapat akses teknologi sama sekali. Tiba-tiba kita bikin sosialisasi tentang AI. Betul kata Kak Hafiz Raud. Kita asik sendiri nantinya. Kayak gimana caranya mau nerapin AI? Orang HP dan internet aja belum kenal kok. Aneh kan? That's why poin kedua ini juga penting banget. Nah, kemudian ketiga adalah aktif melibatkan masyarakat setempat. Nah, ini nih teman-teman. Kadang di beberapa event volunteering juga, masyarakat tuh menganggap kita itu adalah event organizer. Kita adalah orang yang datang, ngebikin event, kemudian mereka yaudah tinggal ikut, habis itu pulang. Padahal menurut saya, esensi dari pengabdian masyarakat itu bukan di situ. Bukan kita yang datang untuk menggurui, tapi kita belajar bersama dan memecahkan sebuah masalah gitu. Jadi misalkan kita pengen adain program untuk satu desa, ya nggak apa-apa banget untuk kita melibatkan mereka dimulai dari persiapan, dari diskusi di awal, apakah masalah ini urgent atau enggak gitu misalnya. Kita libatkan pemudanya, kita libatkan anak-anak untuk turut memeriahkan dan mendukung. Beda halnya kalau misalkan kita cuma fokus ke tim yang kita bawa dari luar, habis itu ngundang mereka pulang. Kalau gitu, ya gimana kita bisa meninggalkan kesan yang baik gitu ya. Nah, kemudian untuk poin yang keempat adalah manfaatkan kesempatan dengan baik. Di sini Amang nggak mau menyindir siapapun, tapi Amang untuk bahan introspeksi juga bahwa ketika kita ikut event pengabdian masyarakat, ada baiknya kalau misalkan kita tidak takut untuk melakukan suatu hal yang beresiko dan ya itu bisa mengupgrade diri kita. Karena faktanya masih ada orang di luar sana yang udah ikut pengabdian masyarakat, tapi di dalamnya itu masih suka takut, masih suka ragu, masih suka mikir-mikir dulu, masih suka nggak ngambil kesempatan di dalamnya. Padahal mereka udah dapat kesempatan yang bagus banget untuk ikut pengabdian masyarakat. Kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya? Contohnya, ketika dipercaya untuk menjadi penanggung jawab, ya nggak apa-apa sambil berlatih gitu loh. Karena lagu dari Kobe Junior yang judulnya Terhebat bunyinya gini. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan, hanya perlu memulai. Gitu. Jadi ketika kita ngerasa kita belum hebat, kita belum oke, kita belum bisa maksimal, ya that's fine. Manusia itu kan tempatnya berproses gitu. Bahkan bayi itu perlu waktu untuk belajar merangkak, belajar duduk, berdiri, hingga akhirnya bisa berlari dan melompat tinggi.
Trust me, gitu. Nah, itu adalah poin keempat, yaitu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah jalin hubungan baik dengan seluruh pihak. Seluruh pihak, jangan beberapa pihak. Memang masih struggling banget dan ya Amang jujur belum bisa menerapkan sepenuhnya. Tapi mari belajar bersama untuk bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan siapapun itu. Teman-teman volunteer iya, panitia iya, masyarakat setempat iya, kemudian apa lagi nih? Pemerintah iya, komunitas iya. So, nggak mau banget untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Jangan kok malah ketika pengabdian itu asik sendiri, kemudian apa ya, tetap nggak mau memperhatikan sekitar. No, no. Jadi, let's untuk apa ya, aware gitu ya sama orang-orang di sekitar kita. Oke, next slide. Oke, dampak positif volunteering bagi pemuda. Of course ada banyak dan ya teman-teman pasti udah bisa mengira-ngira sendiri. Sebenarnya di sini kita apa ya teman-teman? Kayak nggak tahu ya ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman apa enggak gitu ya. Karena teman-teman udah tahu semuanya gitu. Terkait dampak positif nggak aku jelasin pun juga teman-teman paham. Kayak memberikan materi ke anak TK kesannya. So sorry banget kalau misalkan kesannya Amang kayak apa ya, materinya kurang berbobot atau something like that gitu ya. Tapi Amang cuma pengen bilang bahwa dampak positif itu kita bisa ukur dari dua perspektif. Yang pertama adalah dampak bagi diri kita sendiri, dan yang kedua adalah dampak positif untuk orang lain atau sekitar, gitu. Nah, Amang selalu jawabnya kayak gini, misalkan ditanya, apa sih Gi yang lu dapet kalau misalkan ikut event volunteering? Yang pertama, keuntungan untuk diriku sendiri, yaitu pengembangan diri, meningkatkan social skill, kepuasan emosional, kemudian ada juga menjalin relasi dan lain semacamnya. Itu untuk diriku sendiri, yang kedepannya pasti bakal bermanfaat. Tapi kalau untuk orang lain, kebermanfaatan untuk orang lain pasti itu akan jauh lebih ter-highlight gitu. Karena siapa sih yang nggak setuju sama kalimat sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, disinilah waktunya kita untuk menyala abangku. Setuju? Kalau setuju, ketik 27. Nah, Amang izin spill lah, yang pertama ada pengembangan diri, yaitu terkait pengalaman, exposure. Exposure ini mungkin bisa tentang budayanya, pariwisatanya, tentang potensi ekonomi, sumber daya manusianya, adat istiadat yang masih dijaga, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan soft skill dan hard skill. Kalau soft skill mungkin lebih ke public speaking, kepemimpinan, kemudian adaptasi, dan lain semacamnya. Kalau hard skill mungkin beda-beda gitu ya. Misalkan teman-teman ambil bidangnya itu pariwisata gitu ya, teman-teman bisa berlatih untuk membuat buku apa sih namanya, buku pariwisata dan lain sebagainya gitu. Yang intinya itu skill bisa dilihat gitu. Sedangkan kalau untuk peningkatan social skill itu melibatkan pengasahan empati, rela menolong dan semacamnya. Seperti yang Amang bilang di poin awal tadi terkait generasi muda yang mungkin kadang masih apatis, kadang masih nggak aware sama sekitar. Nah, peningkatan social skill ini jadi poin yang bagus banget gitu. Tapi gimana nih Kak, kalau misalkan aku introvert? Kalau misalkan aku nggak pandai membaur sama siapa aja, nggak pandai untuk basa-basi dan lain semacamnya. Itu bukan alasan sih menurut Amang gitu ya. Karena menurut Amang, introvert dan antisosial itu merupakan dua hal yang berbeda. Banyak banget kok teman Amang yang mereka introvert tapi social skillnya bagus. Nah, tapi ketika habis ngelakuin kegiatan sosial, ya energinya habis. Karena apa? Karena mereka introvert. Dan itu nggak masalah banget. Karena yang berbeda hanya masalah cara recharge dan menghabiskan energi aja. Bukan tentang bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Jadi teman-teman, nggak apa-apa. Ayo belajar meningkatkan social skill melalui kegiatan volunteering. Nah, kemudian yang kedua adalah menjalin relasi. Relasi ini bermanfaat untuk dua apa ya? Dua kepentingan atau dua ya kepentingan lah namanya ya, dua kepentingan atau dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sosial dan kebutuhan profesional. Kita tahu kita makhluk sosial, kita makhluk yang butuh orang lain untuk
membantu apapun yang kita butuhkan gitu. Misalkan kita lagi ke suatu tempat kita butuh bantuan, kita lagi kesusahan, kita pengen ditolong gitu ya. Artinya relasi di sini berperan sebagai pemenuh kebutuhan sosial gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ikut kegiatan volunteering pasti ketemu deh teman yang rasanya kayak, oh kayaknya suatu saat aku bakal butuh bantuan dia deh. Entah itu nginep di kotanya atau mungkin ngebantu aku untuk suatu hal gitu. Sedangkan kalau untuk kepentingan profesional itu biasanya lebih mengarah ke karir, ke apa ya? Kalau kita mah mungkin magang, terus juga event-event yang open recruitment gitu. Karena emang melihat banyak NGO atau platform yang mengutamakan relasi gitu ya untuk rekrutmen atau pencarian anggota maupun panitia baru gitu. Jadi Amang kira di sini adalah wadah yang tepat untuk kalian yang pengen memulai ke dunia volunteering atau event-event seperti itu kayak gitu. Kemudian kepuasan emosional. Nah, tapi sebelum kepuasan emosional mungkin Amang mau bahas yang impact pasca program. Nah, di sini rasanya bener-bener cukup deep sih di Amang gitu ya. Jadi abis kegiatan pengabdian misalnya kita ngerasa, oh oke, ternyata programku dulu tuh masih dilanjutkan ya sama masyarakat setempat gitu. Terus inspirasi kita bisa share motivasi dan inspirasi ke banyak orang itu juga dampak positif yang kita dapat loh teman-teman. Kayak contohnya sekarang nih, Amang lagi sharing ke teman-teman terkait volunteering yang Amang lakukan, yaitu adalah salah satu hal yang Amang dapat dari kegiatan volunteering. Kalau misalkan Amang nggak ikut kayak gituan, mana mungkin diundang sama umat tantri jadi pemateri di malam hari ini gitu. Kemudian kalau yang kepuasan emosional itu lebih ke rasa bangga, kayak yang di-spill Kak siapa tadi di kolom komentar, rasa bangga yang kita dapatkan ketika bisa berkontribusi bagi masyarakat. Nah, ini tolak ukurnya menurut Amang nggak bisa kita tetapkan sih. Kayak itu subjektif banget gitu. Kalau Amang ngerasa seneng dan bahagia banget ketika ngelihat respon adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang di tempat pengabdian itu positif gitu. Kayak kemarin waktu mau pulang dari Dieng itu ibunya kayak melukin Amang gitu, kayak Amang terima kasih ya, bla bla bla, maaf ya karena udah gini 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 gitu. Terus adik-adiknya juga, Kak jangan lupain aku ya gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada yang nge-WA, Kak aku kangen dan lain sebagainya. Itu adalah kepuasan emosional yang Amang dapatkan dari kegiatan volunteering gitu loh. Dan Amang percaya teman-teman akan merasakan hal yang serupa ketika memutuskan untuk terjun ke dunia volunteering. Amang nangis kah? Amang nangis kalau nggak salah 3 kali. Kemarin di Dieng itu dalam kurun waktu 1 minggu, Amang 3 kali nangis. 2 atau 3 kali gitu ya. Ya begitulah namanya hidup ya Pak ya. Kadang hidup, kadang bagong, kadang bageng gitu. Next slide. Udah jadi sungai kah? Udah, alhamdulillah sekarang jadi bendungan. Dikelola sama ini, tim pariwisata. Mm-mm. Tantangan yang sering terjadi saat volunteering. Nah, ini beda-beda ya teman-teman. Setiap orang pasti punya struggle-nya tersendiri gitu ya. Mungkin dari pra program hingga pasca program pasti ada aja kendalanya. Tapi Amang mencoba untuk merangkum jadi 4 aja gitu. Yang pertama biasanya itu ada keterbatasan sumber daya atau fasilitas gitu. Biasanya kita itu memang timnya itu nggak banyak. Terus juga fasilitas yang kita bawa dan disediakan oleh masyarakat setempat tuh ada aja yang nggak memenuhi standar gitu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri karena kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik, kita harus bisa mencari plan B, kita harus bisa mengatasi itu dalam waktu yang singkat juga. So, yang pertama ini menurut Amang pasti dirasakan oleh hampir semua kegiatan pengabdian. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dukungan masyarakat. Kalau ini nggak semua sih teman-teman, mungkin 3 sampai 40% lah ya kita gak dapat dukungan gitu karena Amang pribadi pernah di suatu desa, Amang nggak sebut desanya tapi pernah Amang itu mau mengadakan inovasi ya untuk mengembangkan desa wisata tersebut dan mengajak kolaborasi pemuda-pemuda setempat gitu, kayak sesimpel bikin akun Instagram dan mengelola dengan konten-konten kreatif, tapi itu susah banget. Kenapa? Karena ya gimana ya Wak ya. Ternyata mereka punya mindset yang berbeda gitu loh. Mereka ada aja alasan yang sebenarnya kita udah punya solusi nih dari alasan tersebut. Tapi mereka tetap kekeh gitu. Tapi
inti dari pengabdian masyarakat menurut Amang adalah kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol dan ya masalah hal yang nggak bisa kita kontrol ya gimana lagi gitu loh. Karena kita datang ke suatu daerah itu bukan untuk merusak, bukan untuk mengganggu, bukan untuk jadi pericu gitu ya, melainkan kita mau berbagi kebermanfaatan. Jangan sampai citra kita jelek atau apa ya, kayak jatuhnya merusak gitu loh. Jadi ya kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Kemudian yang ketiga ada manajemen waktu. Ah, malah pernah hampir diusir. Ya Allah, kasihan kali loh. Terus kayak mana jadi diusir kau? Ya Allah, menyedihkan ya. Itu kan apa gampang ke distract loh kalau kayak gini sambil bacain komentar. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait manajemen waktu. Manajemen waktu ini mungkin lebih ke ya mungkin masalah rundown, mungkin masalah tanggal pelaksanaan program gitu ya. Apalagi rata-rata volunteeran itu masanya singkat gitu ya dari seminggu, 2 minggu. Kalau KKN ya sebulan gitu. Itu waktu yang singkat. Jadi kita harus bisa manage dengan baik dengan memperkirakan, aduh kiranya apa yang bisa saya lakukan dengan waktu sekian dan menghasilkan dampak yang efektif nantinya. Gitu. Jadi manajemen waktu ini penting banget karena apa ya? Kita juga volunteer yang kadang perlu istirahat, bukan kadang sih, tapi ya perlu istirahat juga, perlu untuk fokus gitu ya. Jadi jangan sampai ketidakmampuan memanajemen waktu itu nanti merusak dan mendistraksi yang lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah komunikasi satu pihak dengan pihak lain. Banyak banget bahkan di event apapun, kepanitiaan, organisasi pasti nggak pernah luput dari yang namanya miskom. Ada aja hal yang kayak, loh kok gini, kok gitu, oh miskom. Jadi ya itu tantangan kita saat volunteering. Dan solusinya apa? Di sini apa nggak tahu bakal menjawab masalah atau enggak, tapi at least ada beberapa poin. Yang pertama, pelatihan dan juga persiapan. Biasanya kalau event volunteering itu persiapannya hamin beberapa bulan atau beberapa minggu. Nah, itu kita manfaatkan sebaik mungkin dengan riset, dengan mencari tahu gitu ya, kira-kira apa yang mereka butuhkan dan lain semacamnya, apa yang kiranya mereka nggak mau dan lain sebagainya. Kemudian mencari partner atau dukungan. Ini poin banget. Mencari dukungan entah itu dari pihak yang berwenang di tempat tersebut, kemudian komunitas-komunitas. Kalau Amang kemarin itu yang berwenang itu namanya liang adat atau kepala suku apa ya? Apa ya? Kepala desa kali ya, kepala desa di desa itu. Jadi Amang minta dukungan penuh dan juga support secara berkelanjutan oleh beliau. Nah, dengan itu kita akan lebih mudah untuk menyatu dengan masyarakat juga kayak gitu. Cari yang bapaknya founder pinter. Kak dia ini sepertinya cemerlang sekali kurasa. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan plan B. Kita nggak pernah tahu kendala apa yang tiba-tiba nongol tanpa aba-aba. Jadi plan B itu penting banget. Jangan sampai ketika plan A nggak terlaksana, nggak ada plan B dan kita keteteran, akhirnya menimbulkan citra yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dan pengelolaan waktu yang baik. I think teman-teman udah paham terkait hal ini, so next slide. Oke, kayaknya ini terakhir mungkin ya teman-teman terkait tips lolos fully funded event volunteering. Nah, ini dari perspektif Amang sebagai panitia di beberapa national volunteering. Ini bukan bukan sombong ya, Wak ya, tapi kayak emang apa ya, emang pengen sharing aja sih gitu terkait tips lolos fully funded karena teman-teman mungkin kayak bertanya-tanya kayak gimana sih caranya biar dibiayai penuh sama yayasan gitu. Oke, yang pertama adalah riset yang matang terkait platform, program, lokasi, dan juga sasaran. Awas aja ente daftar event volunteering tapi nggak mau baca guidebook, nggak mau searching di Google, nggak mau tanya-tanya, tuh emang remes-remes gitu ya. Karena kayak bagaimana yayasan mau mendanai orang yang mager untuk mencari informasi gitu. Teman-teman, ini harus notice. Jangan sampai ini Amang sebenarnya membuka rahasia dapur, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena kan I think teman-teman beberapa ada yang tahu juga gitu. Teman-teman, jangan sampai ya nanya di kolom komentar atau DM adminnya terkait info yang udah ada di guidebook. Itu hal simple tapi bikin image kalian di panitia itu kayak, "Ih, ini bocah kayak mana sih?" gitu. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa juga untuk riset lokasi. Di daerah ini ada masalah apa? Di daerah ini butuh apa? Riset itu.
Ada bahkan yang sampai bela-belain apa ya, baca jurnal. Ada yang bela-belain datang ke tempatnya langsung. Ada yang bela-belain cari orang yang tinggal di daerah itu. Itu langkah yang bagus. Bagus nggak tuh? Bagus. Riset biaya online nggak apa-apa. Nggak harus datang ke tempatnya. Bawa kacamata pembesar, kaca pembesar nggak perlu. Kemudian bagus. Heeh. Siapkan apa ini ketutupan komen. Siapkan kontribusi atau proker. Nggak bisa dipungkiri kalian pasti ditanya kontribusi. Apa yang mau Anda lakukan kalau misalkan lolos jadi fully funded? Nah, teman-teman, biasanya kalau kontribusi Amang bisa jelaskan dari pra, program, dan pasca. Misalkan nih, ini misalkan jangan dicontoh nanti pas jawab. Pra program. Pra program Amang berkomitmen untuk mengikuti pelatihan dan persiapan yang matang bersama volunteer lainnya. Amang bersedia untuk mempromosikan event ini di sosial media. Amang bersedia untuk secara aktif berpartisipasi di dalam diskusi dan lain semacamnya gitu. Itu kontribusi pra program. Kalau program ya of course kita siapin proker. Dan kalau misalkan pasca itu ya mungkin mempublikasikan kegiatan pengabdian ini agar mendapatkan exposure dan juga bla 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 gitu. Kemudian saya berkomitmen untuk memonitoring program kerja yang telah saya lakukan agar nantinya dapat berkelanjutan dan lain sebagainya. Itu kontribusi. Kemudian yang ketiga adalah kenali diri sendiri dan cari keunikan. Amang angkat kami jadi muridmu. Oke, nanti di akhir Amang ada info, jadi jangan lewatkan. Oke, yang ketiga ada kenali diri dan cari keunikan. Ini sebenarnya poin awal di atas. Cuma tadi Amang malas ngeditnya kayak yaudah terlanjur. Biasanya, of course di awal kalian akan ditanya tentang kelebihan, kekurangan, dan juga pengalaman nih. Ya udah, teman-teman harus mencari tahu itu dulu. Jangan sampai apa ya, skip gitu. Teman-teman pasti udah tahu semua kan? Kalau nyepil kelebihan harus disertai dengan dampak yang bisa terjadi. Misalkan, saya memiliki ketertarikan dan kemampuan di bidang public speaking. Dan saya percaya hal itu dapat memberikan dampak yang positif bagi remaja di desa ini, dapat meningkatkan skill komunikasi mereka karena saya percaya bahwa skill komunikasi bla bla bla. Itu untuk kelebihan. Kekurangan, jangan lupa untuk menyertakan solusi dan juga apa yang telah dilakukan saat ini untuk mencapai solusi itu. Misalnya lagi, saya memiliki kekurangan dalam bahasa Inggris. Namun saya memiliki solusi untuk terus mengikuti pelatihan dan juga kursus guna meningkatkan skill tersebut. Bukti bukti dari solusi tersebut yakni saya mengikuti online course di mana saya terlibat dalam diskusi bla bla bla. Ya, itu solusi. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini, gini teman-teman, kalau misalkan kalian ditanya hmm, pengalaman itu biasanya Amang menggunakan rumus masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kalau masa lalu, Amang bilang pengalamannya di kemarin apa aja, misalnya jadi fasilitator bla bla bla, jadi tim bla 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 bla. Terus sekarang, pengalaman sekarang yang dialami saat ini, Amang sedang terlibat dalam persiapan bla 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 bla. Kemudian kalau untuk yang masa depan, sehingga pada beberapa waktu yang akan datang, Amang akan terlibat dalam bla 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 untuk bla 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 bla. Persiapan apa Amang? Ya nggak tahu bla 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 gitu. Nah, kemudian lagi cari mentor atau sharing. Ini yang Amang lakukan ketika mau ikut seleksi something pasti tanya-tanya sama orang. Karena Amang nggak mau ngerasa sombong atau puas diri sama apa yang Amang punya. Kayak ya udah langsung daftar karena gue udah bisa. Kesannya sombong banget. Allah nggak suka. Allah nggak suka, Masya Allah, tabarakallah. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kita mau untuk cari alumni, kita mau cari orang-orang yang sekiranya mau sharing ke kita, itu adalah cara yang tepat. Jangan sampai, kalau misalkan, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi saran Amang kalau misalkan ada webinar atau live Instagram dari platform yang mengadakan, ikut aja. Siapa tahu ada tips and trik tersembunyi gitu. Kemudian yang terakhir ada bangun personal branding atau aktif di sosial media. Sebenarnya ini tergantung dari platform yang menyelenggarakan sih. Ada beberapa yang mandang kayak, oh ini anak aktif di sosmed, jadi langsung cus. Oh yang ini nggak aktif langsung no. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak peduli ini aktif di sosmed apa enggak. Yang penting performa di saat administrasi dan juga wawancara LGD itu bagus. Kayak gitu. Nah, teman-teman, aku mau pesen juga kalau misalkan daftar sesuatu volunteering jangan sampai pakai second account gitu.
pakai second account langsung blacklist. Itu artinya Anda tidak niat untuk memberikan exposure bagi platform, you know, gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau upload Twibbon, ya udah pakai jalur yang fast track. Ada itu bayar sekian ribu untuk nggak upload Twibbon, gitu. Nah, terus Amang mau spill satu lagi. Em, kan platform itu kan punya seleksi yang beda-beda ya. Kadang cuma administrasi sama wawancara, kadang ketambahan voting, kadang ketambahan leaderless group discussion. Nah, coba itu kita persiapkan secara matang dan cari tips and triknya jauh-jauh hari sebelum seleksi itu dilaksanakan. Kayak gitu. Oke, mungkin next slide. Nah, oke, kata-kata hari ini. Singkat saja, jangan terlalu sibuk mencari motivasi sampai lupa caranya beraksi. Paham? Ini adalah salah satu kalimat yang selalu Amang pegang ketika udah keseringan scrolling motivasi untuk bergerak gitu ya. Padahal kalau misalkan kita tanpa ada aksinya ya percuma aja gitu. So, aksi di sini akan menjadi salah satu poin yang penting gitu. Paham kelas, paham. Waduh, siap Kak Amang. Heeh, mantep. Oke, next slide. Oke, let's learn together. Di sini ada kontak Amang, tapi yang belakang typo itu 6842, bukan 6841. Kemudian ada email Amang sama location di Surabaya. Kalau misalkan teman-teman berkesempatan untuk bersilaturahmi, kemudian pengen kolaborasi sama Amang, it's okay banget karena Amang sangat terbuka dan Amang harap kita bisa menjalin koneksi yang positif juga untuk kedepannya membangun perubahan yang nyata bagi Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Amang is kita part 2. Amin ya Allah. Semoga rezekinya ngikut, semoga semuanya yang baik-baik dah pokoknya gitu. Teman-teman jangan lupa follow Instagram @amangregi, dan kalau misalkan mau di apa fallback silahkan DM ya teman-teman ya, karena Amang ini sangat-sangat excited kalau misalkan teman-teman mau untuk menyapa, dan Amang pasti akan usahakan merespon secepat mungkin. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan, Amang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas antusiasmenya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat mengikuti kegiatan volunteering. Aku Amang Regi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seru banget ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih nih untuk Amang Regi yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Dan pastinya yang disampaikan oleh Amang Regi ini pastinya bahkan kita tertarik banget ya untuk mengikuti volunteering nantinya. Boleh nih pastinya untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, tapi untuk 3 orang penanya yang tercepat ya teman-teman boleh raise hand dalam hitungan. Oke, kita hitung dulu ya teman-teman. Boleh teman-teman lower hand dulu nih. Udah excited banget ya teman-teman buat nanya. Karena emang pemateri kita juga seseru itu teman-teman. Oke, boleh lower hand dulu ya teman-teman semuanya. Boleh kita hitung dulu nih. 1 sampai 3. Bumi, tolong lower hand dulu. Untuk Raden Iqbal juga tolong lower hand dulu. Oke, Bumi. Oke, turunin dulu. Oke, Itu kok mungkin. albumnya kalau gak mau lower hand itu gak usah dihitung aja nanti Kak. Nah, udah langsung lower hand. Oke, oke, oke. Jadi kita lanjut ya teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3. Waduh, banyak banget nih. Boleh nih sama Regi aja yang milih untuk penanya kita yang pertama. Oke, siap. Eh, Kak Barundi itu beda sama Kak Deha tadi, beda ya? Beda orang ya? Atau sama? Beda, Amang. Oh, beda ya. Soalnya ininya vibes-nya. Ya udah, yang satu Kak Barundi. Nah, ini tergantung mood Amang ya, bukan tergantung siapa yang cepat. Terus udah cewek satu sama yang cowok, boleh deh. Bentar, cewek ya. Bingung. Bentar. Thank you so much teman-teman for your attention. Kak Kanda boleh deh, Kak Kanda Orian. Heeh. Kedua berarti Kak ini Kak Tantri. Baru kedua. Heeh. Enggak, maksudnya nanti berapa kuota penanya? Oh, 3 aja, Amang. Oh, tiga aja. Oke, boleh sekarang. Tadi udah ini cewek apa cowok ya? Bentar, bingung. Bentar. Bingung.
Ya Allah tolongin. Kak Busban deh boleh. Blues Band. Blue Band, Kak Blue Band. Siapa itu? Kak Bubsan. Silahkan Kak Bubsan. Sama Kak tiga tadi. Dua tadi. Udah. Siapa yang mau duluan? Mungkin boleh Kak Barundi dulu deh. Oke, Amang. Terima kasih, Amang. Sumpah, baru gemeter. Lupa bertanyanya apa. Dan Uma untuk kesempatannya. Baru sebelumnya mau mengapresiasi banget untuk pemaparan materi dan semi-semi dangdut banget ya hari ini. Masya Allah banget, asik banget bareng Amang. Amang, Boru izin bertanya. Amang, di sini Boru punya dua pertanyaan. Amang, untuk pertanyaan yang pertama, Amang, gimana sih Amang cara menjaga semangat kita dalam volunteering, terutama ketika hasil dari usaha kita tuh tidak terlihat langsung, Amang? Dan pertanyaan yang kedua, Amang, bagaimana sih Amang cara kita untuk menangani burnout atau kelelahan waktu kita tuh ikut dalam aktivitas volunteering? Soalnya ketika banyak agenda, terus ada aktivitas lain gitu kan ya Amang. Maaf Amang. Eh, Kadang kita tuh burn out atau kecapean gitu sehingga semangatnya itu atau staminanya itu menurun gitu Amang. Gimana untuk tetap mempertahankan atau terus meningkatkan stamina dan juga semangat kita dalam mengikuti volunteering Amang. Terima kasih Amang, buru kembalikan. Oke, terima kasih Kak Boru. Karena tadi Kak Boru lupa pertanyaannya, Amang jadi lupa jawabannya juga. Tolong. Oke, ini Amang langsung jawab atau kayak mana Kak Tandri? Boleh langsung dijawab aja, Amang. Oke, kalau untuk menjaga semangat dari Amang ya, menurut Amang support system itu berperan banget sih. Apalagi kalau misalkan di volunteering, kita memang beberapa kali masih komunikasi sama em, ini sosial media, kadang juga kita cuma punya teman di real life di situ, yaitu partner volunteeran, ya udah kita manfaatkan itu sebagai support system gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ama kalau misalkan pengabdian masyarakat pasti juga sering ngeluh gitu kayak ya Allah kok gini banget ya kok capek ya kok semangatku hilang ya gitu nah di situ support system berperan banget gitu loh mereka pasti yang kayak nguatin ya is okay kita kan cuma seminggu di sini coba kita lakuin yang terbaik karena nanti kalau misalkan kita udah pulang semuanya udah clear gitu terus selain support system kalau menurut Amang kita inget-inget lagi tujuan atau motivasi awal kita ingin ikut program itu atau apa ya kayak lebih ke ini aja sih kayak flashback gitu oh ternyata aku ikut pengabdian masyarakat ini untuk self reward untuk diriku sendiri yang mungkin udah berjuang sejauh ini udah bertahan gitu ya Wah ya jadi aku harus memanfaatkan ini dengan baik gitu aku harus bisa secepat mungkin untuk pulih semangatnya gitu tapi Amang nggak mau denial atau menyalahkan kalau misalkan semangat kita lagi down gitu karena kita adalah manusia yang kadang perlu istirahat juga gitu. Nah, kalau Amang biasanya kalau misalkan lagi energinya hilang, biasanya menyendiri di suatu tempat gitu. Karena di suatu waktu ketika pengabdian, Amang capek banget kayak ya komunikasi sama timnya mungkin kurang bagus gitu ya. Pasti Amang mencari waktu dan juga tempat untuk bisa sendiri, untuk bisa self talk sama diri sendiri atau mungkin kayak ya udah sekedar merelaksasi aja kayak gitu. Kemudian selain itu apa ya? Ini sih cari Oke, Amang cuma mau bilang kalau misalkan cara ngebangkitin semangat itu pasti setiap orang beda-beda, tapi cobalah untuk mencari kebahagiaan yang instan atau kebahagiaan yang memang saat itu bisa diakses gitu loh. Misalkan kalau pengabdian masyarakat di desa itu coba untuk ya udah main sama anak-anak deh, coba lihat keceriaan mereka kayak gimana gitu. Coba deh ke tempat-tempat yang bagus di sana, mungkin siapa tahu semangatnya bisa pulih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sama ini sih penanaman mindset bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak harus menimbulkan dampak yang langsung kelihatan gitu loh. Nggak harus kayak kita lakuin sekarang, besoknya ada gitu. Karena ya seperti yang Amang bilang di awal tadi bahwa kadang ya segala sesuatu itu perlu proses dan waktu gitu loh. Dan kita upayakan apa yang bisa kita upayakan gitu. Jangan berfokus pada hasil yang bakal kita lihat nantinya gitu. Karena Amang percaya bahwa peran masyarakat itu juga penting gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa maksimal nih volunteerannya, tapi em,
program yang nggak berhasil, jangan jangan serta-merta menyalahkan diri sendiri. Teman-teman juga harus tahu bahwa setiap pihak itu terlibat di sana gitu loh, entah itu pemerintahnya atau mungkin pihak yang berwenang atau mungkin masyarakatnya. Jadi teman-teman jangan sampai membuat diri teman-teman down karena hasil yang nggak terlihat secara langsung atau nggak setimpal sama usaha yang dilakuin. Kayak gitu Kak Boru. Sorry banget kalau misalkan nggak menjawab. Cukup menjawab, Amang. Makasih banyak, Amang. Oke, terima kasih banyak juga Kak Boru. Oke, mungkin next ada Kak Bubsan, boleh deh. Halo Kak Amang, wah luar biasa banget. Jujur, oh ya terima kasih ya moderator atas kesempatannya Umat Tantri. Kita ini Amang kita punya background di bidang yang sama. Aku juga volunteer antusias juga. Jujur aku kalau bahas-bahas volunteer tuh aku excited banget serius. Makanya wah ini relevan banget nih sebidang aku gitu kan. Kemarin juga di bulan Desember kemarin aku ada project di Pulau Parang, Karimun Jawa. Itu aku sebagai fasilitatornya media pariwisata. Karena aku cek tadi di divisinya Amang itu, wah ini kita di bidang yang sama gitu kan. Aku juga jurusan komunikasi juga Amang gitu. Dan aku berharap nanti juga pokoknya bagian media pariwisata juga aku di bidangnya, makanya aku harap nanti kita bisa project bareng nanti di volunteer berikutnya itu. Dan ini ya yang mau aku tanyakan Amang, eh, kan sekarang tuh banyak NGO yang membuat kita semua tuh bisa-bisa aja buat kegiatan volunteer, pengabdian masyarakat, kegiatan sosial lainnya gitu kan, merekrut anggota-anggota yang lain kan banyak tuh volunteer, cuman nggak semua NGO itu bisa bertanggung jawab gitu kan, nggak esensi pengabdian masyarakat tuh nggak dapat gitu kan, karena sebelumnya ada beberapa kasus juga NGO itu persaingan NGO sekarang tuh banyak banget Amang Regi gitu kan. Nah aku mau minta tanggapannya gimana. Kadang ada beberapa NGO yang buat volunteer itu sebenarnya bukan volunteer tapi volunteer itu jalan-jalan kayak contoh pengabdian di Labuan Bajo, di Banda Neira, terus di Wairebo NTT, terus ada di mana lagi di Papua yang Raja Ampat, itu kan destinasi wisata gitu kan, udah macam kayak udah terkenal sampai mancanegara gitu kan. Esensi pengabdi masyarakat tuh nggak dapet di 2023 kemarin itu volunteernya tuh di Natuna Kepulauan Riau. Nah itu listriknya tuh cuma 12 jam gitu, bayangin aja listrik 12 jam, terus jalannya juga nggak ada jalan aspal gitu kan. Nah bagaimana tanggapan dari Amang terkait NGO-NGO yang memang nggak menerapkan esensi pengabdi masyarakat, artinya cuma volunteer jalan-jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu karena persaingan NGO ini banyak gitu kan, kan kita itu harus selektif amang terkait memilih kita daftar volunteer gitu kan, karena kadang kan ada fully funded, ada partial funded, special funded juga, kemudian self funded ya kita biaya pribadi gitu. Nah, kadang itu walaupun kita nggak dapat fully funded, kita kan bayar ya partial funded atau spesial. Nah, itu kan kadang kita bayar mahal, tapi fasilitasnya itu nggak sesuai dengan kita dapat. Kan kita bayar nih, kan fasilitasnya nggak sesuai. Misal kayak bisnya jelek atau apalah gitu, makanannya nggak sesuai gitu kan. Makanya ini menurut gimana tanggapan Amang gitu. Sebenarnya kalau bisa ketemu, ayo kita meet bener-bener. Kalau bisa dialog, ayo kita dialog soal volunteer gitu. Karena bener-bener kita sefrekuensi dan bidang yang sama. Gitu, Amang. Oke, terima kasih banyak Kak Buksan, pertanyaannya menurutku cukup apa ya, bukan cukup sih tapi memang kritis ya. Tapi sorry banget tadi ada beberapa poin yang mungkin kayak aku ke skip bentar karena ada truk lewat, ada mobil, ada apa tadi Kakak juga sempat kepotong tapi menurut Amang masih bisa ketangkep kok poinnya. Yaitu yang pertama, gimana tanggapan Amang terkait NGO-NGO sekarang yang mungkin udah marak banget, udah bahkan jujur banget teman-teman Amang juga banyak yang ngedirin NGO kayak dari nol gitu, kayak wow, excited banget kalian, kayak 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 apa ya, kayak gimana ya, yaitu tadi banyak dari mereka yang mungkin em, lebih fokusnya ya volunteer ya, mereka ke destinasi-destinasi yang bagus-bagus gitu kan, untuk apa, untuk menarik minat em, orang-orang gitu loh. Terus juga ada juga yang sekarang itu udah orientasinya tuh ya udah ke bisnis gitu loh, bukan lagi kayak fokus mau mengabdi, terus apa ya, terus ya pure apa ya, setulus dan seanu itu, tapi mereka yang mungkin
pertimbangannya keuangan dan lain semacamnya gitu. Cuman kalau menurut Amang pribadi gitu ya, benar. Kasih Amang buat mikir. Hmm, karena Amang adalah orang yang jujur selalu memandang sesuatu itu oke, positifnya dulu gitu ya. Jadi Amang percaya setiap orang punya niat dan maksud yang tulus dan apa ya keinginan untuk berkontribusi gitu loh. Entah itu orang-orang yang mengadakan di tempat-tempat bagus gitu, pasti akan ada gitu kegiatan positif yang mereka lakukan gitu. Dan masalah tempat yang bagus, tempat yang udah jadi destinasi wisata menurut Amang itu adalah salah satu upaya untuk menaikkan branding dan juga em, menarik dampak positif yang kedepannya akan didapat gitu loh. Misalkan gini, teman-teman mengabdi di maaf banget di tempat yang biasa aja gitu ya, nggak ada janji atau embel-embel nanti bakal trip ke sini ke situ gitu. Pasti juga akan apa ya, akan menimbulkan pertanyaan teman-teman kayak ngapain aku harus ngabdi ke sana, ngapain aku harus em, ikutan gitu, sedangkan tempatnya biasa aja gitu. Tapi sebentar, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya aman teman-teman? Soalnya Kak Bubsan nge-freeze di sini. Aman Kak. Oh, aman kan? Oh, aman. Oh, emang Kak Bubsannya aja jadi batu itu. Heeh. Nah, nah jadi menurut Amang gini, sebelum kita mempertanyakan apakah teman-teman, ya, teman-teman ya, apakah NGO yang ke destinasi wisata atau embel-embel volunteer itu punya niat yang benar-benar tulus, coba teman-teman bertanya ke diri sendiri, saya ikut volunteer ini pure untuk mengabdi atau memang kadang juga pengen jalan-jalan dan self reward kemudian ke tempat-tempat bagus. Kalau Amang ini mau Amang yang jujur atau Amang yang fake? Kalau Amang yang jujur, Amang waktu kemarin mikir gini, kayaknya aku harus ke Bali gitu untuk liburan, untuk ke tempat-tempat yang belum pernah Amang kunjungi. Tapi harus sambil pengabdian masyarakat karena itu em, bisa berbagi kebermanfaatan. Nah, itu artinya apa? Prioritas Amang adalah untuk diri Amang sendiri. Itu nggak bisa dipungkiri. Amang pengen liburan, Amang pengen pengen cari pengalaman yang belum pernah Amang dapetin gitu. Kalau yang fake, saya ingin berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan memajukan Indonesia di tahun 2045. Itu bagus banget. Cuman menurut Amang, ayolah sesekali kita jujur kepada diri sendiri gitu. Dan ya, yang penting apapun tujuan kita, pada realisasinya itu tidak mempengaruhi gitu. Misalnya di tempat pengabdian ya kita tetap berkontribusi secara tulus, secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan gitu. Terus juga ketika selesai program kita juga tetap berharap itu bisa berkelanjutan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut Amang nggak apa-apa banget kalau misalkan sekarang NGO itu lagi pada berlomba-lomba untuk membuat event volunteer atau volunteering ya, entah itu tujuannya itu ke destinasi-destinasi menarik atau mungkin ke tempat-tempat biasa aja karena Amang percaya itu pasti ditujukan untuk pengembangan pemuda juga, untuk menambah pengalaman dan relasi mereka dan masalah gimana mereka mencari keuntungan, ya kita nggak bisa mengontrol hal itu. Yang jelas kita sebagai partisipan harus pintar-pintar memilih dan memilah mana NGO yang bisa bertanggung jawab dan udah punya legalitas yang resmi gitu. Kemudian, apa lagi ya? Apalagi ya? Mungkin kurang lebih itu sih karena menurut Amang banyak juga event-event pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk mereka yang benar-benar masih membutuhkan dan ya kita harus mencari platform mana yang tepat untuk diri kita, mana yang kalau misalkan kita butuh sambil liburan ya udah cari yang volunteer, kalau misalkan butuh yang pure pengabdian masyarakat cari yang dari pemerintahan atau mungkin dari NGO-NGO yang ya udah pure fokus ke sana kayak gitu. Sorry banget Kak Bobsen kalau misalkan kurang menjawab, tapi menurut Amang pribadi that's fine, no problem. Dan ya let's fokus uh, pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Masalah mereka mau gimana, ya kita mungkin bisa pasrahkan itu ke Tuhan gitu. Dan kalau masalah fasilitas-fasilitas yang kurang mumpuni, ketika kita udah bayar dengan harga yang lumayan, itu sebenarnya ada dua pilihan sih. Kita bisa menuntut hak kita kalau misalkan itu benar-benar nggak bisa ditoleransi kekurangannya gitu. Tapi di beberapa waktu ya memang itu adalah suatu efektivitas atau upaya yang udah dilakukan panitia semaksimal mungkin. Misalkan ketika kita dijanjikan penginapan,
tapi realitanya penginapannya di rumah warga, nginepnya bareng-bareng. Ya, lu expect bakal nginep di hotel di desa, buset dah gitu kata gue teh. Jadi menurut Amang, em, coba ambil dulu sisi positifnya. Tapi kalau memang udah nggak bisa, tuntut itu bukan masalah yang besar. Karena ada banyak NGO yang nggak bertanggung jawab, itu bisa dituntut, bisa dipermasalahkan, dan bisa dikomunikasikan secara lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Oke? Mungkin dari Amang seperti itu. Kak Bubsan kayaknya masih kelembar juga. Kalau dari Kak Kanda Orian gimana? Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Umat Tantri dan juga Amang selaku pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya saya Kanda Orian sangat mengapresiasikan atas materi atau ilmu yang sudah diberikan kepada kami pada malam ini. Mungkin saya adalah salah satu orang yang belum sama sekali yang mengikuti volunteering. Nah, dengan mendengar atau mendapatkan ilmu atau materi dari Amang, baik dari segi kegiatan yang dapat dilakukan, dampak positif dari volunteering, dan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Terus yang terakhir yaitu tips lolos fully funded, dan yang terakhir itu kalau nggak salah Kak Game, mungkin kata-kata dari kata-katanya mungkin dari Kak Amang. Mungkin langsung saja, mungkin kita sebagai generasi muda itu, apalagi sekarang itu yaitu zaman generasi Gen Z gitu ya, pasti bakal baik mentalnya itu mungkin belum terlalu kuat gitu. Dari yang tantangan yang sudah dijelaskan dari materi Amang tadi, setiap kegiatan yang kita lalui atau kita ikuti bakal ada tantangan-tantangan terbesar, baik itu tantangan dari diri kita maupun tantangan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi Maaf, kita ulang. sebagai generasi muda, ya Amang, ya. Tadi, bentar, Kak, sabar. Bentar. Mm-mm. Tadi sinyal di dalam warung tiba-tiba nggak stabil. Ini aku coba keluar dan bentar ke jalan raya dulu bentar. Kalian harus tahu bentar. Ini aku di jalan raya guys. Bentar ya. Nah, ayo Kak, silakan diulang. Ini udah ada sinyal di sini. Siap, Amang, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Kita sebagai generasi muda mungkin dapat diketahui saat ini yaitu generasi Gen Z, di mana stamina kita yaitu baik secara fisik ataupun mental itu belum kuat. Nah, mungkin dari materi tentang tantangan, mungkin kita sebagai generasi muda atau generasi saat ini itu mungkin dengan materi tersebut diri kita mungkin kuat dengan adanya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin singkat saja, yaitu pertanyaan dari saya sendiri, ya Amang. Mungkin bagaimana nantinya kita sebagai generasi muda itu dapat menghadapi tantangan yang saat kita mengikuti volunteering gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana kita sebagai generasi muda dapat mendorong anak-anak muda untuk siap mengikuti dan siap berkontribusi untuk mengikuti volunteering. Mungkin itu saja Amang. Mungkin kalau agak belibet atau bagaimana, saya minta maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Amang. Oke, terima kasih banyak Kak. Tapi sebelumnya aku mau klarifikasi lagi teman-teman. Sorry kalau misalkan kesannya unprepare sekali karena ini saya sangat seperti ini orang gak jelas di pinggir jalan. Bentar ya, nunggu ada truk lewat. Sabar. Oke, kayaknya baru kali ini kalian dapat narasumber yang sangat random, tidak jelas ya, tapi nggak apa-apa bang. Oke, tadi pertanyaannya apa coba bentar. Oh, oke. Terkait gimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu tadi sebagai generasi muda gitu. Yang pasti kita mulai dari internal diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyalahkan eksternal. Aku nggak ada di lingkungan yang suportif. Aku nggak ada di apa ya, dikelilingi orang-orang yang mau mendukungku dan lain semacamnya. Jangan sampai kita menyalahkan eksternal, tapi kita dimulai dari internal diri sendiri dulu. Kita dimulai dari mengenali diri sendiri ya, yang Amang bilang tadi, kita kenali diri sendiri, kemudian kita cari motivasi dan tujuan yang kuat atas diri kita gitu. Sebenarnya aku mau melangkah ke arah mana sih? Kontribusi apa yang mau aku berikan ke orang lain itu kita harus tahu juga. Kemudian setelah itu kita coba untuk
mencari partner atau support system yang sekiranya bisa terlibat gitu, entah itu berupa sahabat, teman, komunitas, organisasi, orang tua, guru, dosen dan lain sebagainya. Ketika kita udah mendapatkan support itu pasti rasanya beda banget gitu. Dan jujur kalau dari Amang pribadi, dulu sebelum Amang punya apa ya, punya wadah atau organisasi berupa duta inspirasi, Amang tuh ngerasa kayak minim banget orang yang mau sefrekuensi dan juga support Amang di hal-hal yang Amang suka gitu. Tapi begitu Amang dapat support system, itu benar-benar worth banget gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk di awal kita menetapkan goals dulu gitu, karena saya yakin semua orang tuh punya goals, punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi kita set dari awal dan tetapkan plan-plan yang akan kita raih untuk kedepannya. Nah, dengan itu saya percaya bisa menghadapi tantangan dengan baik. Nah, terus nggak lupa juga untuk selalu trial and error gitu, karena kita adalah manusia yang mana itu tempatnya salah dan gagal, tempatnya mencoba. Jadi trial and error itu adalah hal yang biasa. Coba kesempatan sebanyak mungkin, jangan takut untuk gagal, jangan ragu untuk memulai, karena dengan itu semua kita akan lebih matang, kita akan menjadi lebih adaptif dan lebih tangguh akan tantangan dan juga kegagalan di masa-masa berikutnya. Kemudian selain itu apalagi ya? Eh, Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk tips menghadapi tantangan, yang jelas dari dua perspektif yaitu internal dan juga eksternal. Kemudian kalau untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi generasi muda yang lain untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan volunteering, jangan lupa minum. Ih, tadi Amang minum tapi di warung dan udah habis. Ini ke kebawa keluar capek. Nah, intinya kalau misalkan kita ngerasa apa ya, ngerasa aku butuh orang nih untuk dijadikan partner ikut volunteering, dia tuh nggak beban banget karena itu adalah suatu niat yang tulus gitu ya, yang baik dari dalam diri kita. Tapi teman-teman juga apa ya, harus tahu bahwa itu semua itu ada step by stepnya gitu. Jangan sampai ajakan atau niat baik kita itu dinilai kesombongan atau apa ya, kayak ya teman-teman tau lah ya kalau misalkan kita kayak tiba-tiba sharing atau tiba-tiba ngomong tiba-tiba ini dari padahal nggak diajak, itu menurut Amang nggak worth it banget gitu loh. Jadi coba cari tempat dan juga cari waktu gitu loh untuk bisa sharing dan mengajak mereka gitu. Terus juga jangan lupa untuk tampilkan dan kasih tahu dampaknya. Jangan kasih tahu apa aja yang udah dilakukan tapi kasih tahu dampaknya juga gitu. Misalkan nggak cuma aku kemarin jalan-jalan ke Dieng, aku ikut pengabdian masyarakat, tapi juga kasih tahu misalnya dengan aku ke Dieng kemarin, aku bisa dapat teman-teman yang mungkin ngajak aku ikut program yang positif di selanjutnya kayak gitu misalnya. Jadi orang-orang pun akan tahu bahwa kegiatan itu tuh menimbulkan dampak yang positif dan juga terasa setelah mengikuti kegiatan kayak gitu. Terus kalau menurut Amang, ketika kita udah mencoba di real life, nggak apa-apa banget kalau misalkan kita coba di online juga. Mungkin sesimpel posting konten itu menurut Amang work dan bisa dicoba gitu loh. Jadi kita nggak akan pernah tahu siapa aja orang yang bisa terinspirasi dari kisah kita, siapa aja. Ih, ini Amang ngomongnya ngebut banget karena apa? Karena kita ada di depan warung super ngebut. Nah, jadi Amang ngomongnya cepet. Nah, setelah 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 kita posting mungkin bakal menuai respon yang positif, tapi juga bakal ada yang menilai kurang bagus. Ya kita nggak bisa kontrol itu. Yang jelas kita niatnya adalah untuk memotivasi mereka agar turut berpartisipasi di kegiatan selanjutnya kayak gitu. Jadi mulai dari hal-hal sesimpel itu, entah itu posting konten, entah itu cerita ke orang, itu hal yang simpel banget gitu loh. Kalau hal yang nggak simpel apa ya, mungkin teman-teman bayangin bisa apa ya, bisa ngomong di depan banyak orang dan kasih motivasi. Dan alhamdulillah saat ini Tuhan kasih kesempatan buat Amang bisa bercerita di depan teman-teman meskipun secara online. Itu adalah sebuah hasil dari apa yang Amang lakukan beberapa waktu ini, karena nggak langsung Amang ikut sekali volunteeran langsung jadi apa ya, jadi orang yang dijadikan sosok inspirasi, itu enggak. Tapi alhamdulillah dengan berkat sabar dan juga apa ya, mau berproses terus menerus, ya alhamdulillah Tuhan kasih hasil yang lebih gitu. Tapi Amang berharap teman-teman apa ya, jangan menjadikan beban kayak aku harus kasih inspirasi atau motivasi ke banyak orang. Tapi coba teman-teman fokus dulu ke apa yang saat ini di depan mata aja kayak gitu.
Nah, mungkin kurang lebih jawaban dari Amang kayak gitu sih, Kak. Kak Kanda tidur? Oh enggak, itu. Kak Kanda, respon. Oke, Amang, terima kasih banyak Amang atas jawabannya. Terima kasih, saya mungkin sudah terjawab. Hmm, hmm, hmm. Sama-sama, terima kasih kembali buat Kak Kanda, Kak Baru, dan Kak Bubsan. Semoga kita di next time bisa ketemu secara offline dan bisa diskusi secara lebih lanjut. Untuk next session dan selebihnya aku serahkan kembali ke Uma Tantri. Oke, terima kasih Amar Regi atas jawabannya yang pastinya sangat menjawab segala pertanyaan teman-temannya yang sudah bertanya nih. Dan terima kasih juga kepada penanya yang belum berkesempatan bertanya juga mungkin boleh ya untuk hubungi secara personal kepada Amar Regi supaya bisa sharing-sharing juga nih terkait volunteering. Siapa tahu kalian ada yang berminat untuk mengikuti volunteering nantinya. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan acara pada selanjutnya, mungkin boleh Uma izinkan untuk menyampaikan sebuah poin penting dari pemaparan materi yang Amang Regi berikan tadi. Oke, yang pertama adalah volunteering itu sebuah kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau komunitas. Yang kedua, adapun dampak positif volunteering yaitu meningkatkan soft dan hard skill, menambah pengalaman, networking, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah apapun itu tujuan utama volunteering adalah memberikan kebermanfaatan, jadi bagaimanapun tantangannya, kita bisa belajar untuk mencari solusi, yaitu pelatihan atau persiapan, mencari partner, plan B, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk acara yang selanjutnya, yaitu adalah pemberian sertifikat kepada narasumber, kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk operator yang telah menampilkan sertifikat kepada narasumber. Mungkin boleh nih untuk dipandu mengambil sesi dokumentasi. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya Allah, terharu kali loh. Semoga bisa bermanfaat apa yang Amang sampaikan dan teman-teman bisa mengimplementasikannya juga. Oke, terima kasih juga Amang telah memberikan sebuah materi yang luar biasa untuk kita semua terkait volunteering. Oke, mungkin boleh nih panitia untuk untuk mengambil sesi dokumentasi. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, boleh nih gaya menginspirasinya buat Amang Regi. Oke, sebentar. Tahan dulu, bentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, boleh gaya bebasnya sekarang? Oke, satu, dua, tiga. Oke, mantap. Kau kembalikan ke Umat Tantri, terima kasih. Oke, terima kasih untuk panitia yang bertugas. Oke, terima kasih juga sebelumnya untuk Kamar Regi yang tadinya sudah memberi materi yang sangat menarik tetapi juga inspiratif tentunya. Dan tentu saja kita tidak cuma itu nih Amar Regi, kita punya oleh-oleh sederhana dari Duta Inspirasi Indonesia Batch 15. Jadi mungkin boleh nih untuk menyiapkan kameranya jikalau ingin mengambil dokumentasi untuk kamar Regi sendiri. Mungkin boleh nih operator yang bertugas dipersilahkan. Pakai buat Zoom, ini di screen record aja. Oke, boleh-boleh Amang. Heeh. Gimana? Nungguin aku.
Gak jadi nih. Tunggu sebentar ya, Amang Regi. Ya kak, siap-siap. Aduh ya Allah, lucu kali kalian nih. Eh, teman-teman, ini aku sorry banget tadi kelupaan ya teman-teman, cintaku. Amang mau nyampein satu hal teman-teman, kalau misalkan mau jadi murid Amang bisa langsung cek Instagram Amang karena ada postingan terbaru yang lagi open kelas. Ada 3 kelas: kepercayaan diri, public speaking, personal branding, dan juga content creating. Terima kasih. Sampai jumpa. I love you. Muah. Oke, boleh ya teman-teman semuanya untuk menghubungi Amar Regi sendiri nih. Siapa tahu ada yang berkesempatan ataupun berminat nih untuk bergabung di kelasnya Amar Regi sendiri. Oke, mungkin boleh ya ditunggu Amang untuk menampilkan oleh-oleh dari kita. Oke Kak, siap. Apa ini? Terima kasih, kasih, Amang. Amang. Terima Masya Makasih ya, Allah. Amang. kasih, Amang. Jangan lupa ITH ya. Terima kasih Terima kasih, Amang. Berikan Kapan berapa, selalu. Amang? Terima kasih udah ikut Amang, Amang. Terus keren bermanfaat. banget Masya materinya. Ya, Allah. Amang. Masya Rekomendasinya Allah. ini Surabaya, Amang. Amang jangan nangis, Amang Amang. beneran nangis. biasa ya penyampaian Amang. Enggak lah, Amang ya jangan Allah. Amang tasnya jangan lupa. Tinggalin tasnya. Iya. Ayo Iya, ngedangdut tasku lagi, udah di Amang. dalam loh. Amang Ya Allah, jangan Masya Terima Allah banget kasih. effort Amang malam Ini ya, ini. ada lagunya. Terima Ina, kasih. Ya. gimana Heeh, Boleh, lagunya, Mang, Mang? nyanyiin, Mang. heeh. Tarik, Gini. Mang. Ayo, terima kasih katanya, semua aku dirayakan. Oke, terima kasih teman-teman. Aku udah malu ini di pinggir jalan, dikira kayak orang kenapa gitu kan. 08 berapa, Amang? Ayo guys, Masya Allah, makasih banyak ya, kalian effort banget. Dulu di base Amang nggak ada, jadi kayak Amang shock banget ada kayak ginian. I love you. Muah. Masya Allah. Makasih balik Amang untuk ilmunya. Kak, Masya Allah. Untuk acara yang selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada moderator, kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Masya Allah, congrats Kak Tantiri. Cucok kali ah. Oke, boleh nih buat umat tantri gaya inspirasinya ya. Yang satu, dua, tiga. Oke, boleh gaya bebasnya umat tantri. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk panitia yang bertugas. Oke, memasuki acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi bersama. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan, dan untuk yang ingin mendapat, oke, sudah resen semuanya ternyata. Oke, boleh nih. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, teman-teman, Duta 15 boleh nih raise hand supaya mendapatkan posisi di slide awal. Oke, slide pertama gaya menginspirasi terlebih dahulu, teman-teman. Ya, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang gaya bebasnya, teman-teman. Ya, gaya bebasnya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekarang slide kedua. Boleh gaya menginspirasinya ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas ya, gaya bebas sekarang. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, karena di slide ketiga udah off cam semua, jadi udah selesai. Oke, aku kembalikan kepada umat tantri. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Lady Anya yang telah membantu sesi dokumentasi pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Amang Regi yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir membersamai kita dan membagikan sebuah materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
Terima kasih sama Regi. Mungkin boleh nih untuk yang terakhir memberikan closing statement buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Closing statement lagi, oke boleh. Terima kasih Tinya buat teman-teman yang udah kasih Amang kesempatan. Karena jujur adalah sebuah apa ya kebahagiaan sih menurut Amang kalau misalkan bisa sharing sama teman-teman gitu ya. Apalagi bisa kasih manfaat yang bisa diimplementasikan gitu. Terus Amang juga berharap kita semua punya. Bentar, ada motor. Nah, Amang berharap kita semua punya mindset bahwa untuk berbagi kebermanfaatan itu tidak harus melalui hal-hal yang besar, tapi juga melalui hal-hal sederhana yang dilakukan secara tulus dan juga konsisten. Dan buat kita semua, semoga dipermudah apapun langkah yang saat ini kita jalani dan dipermudah juga untuk meraih impian-impian di masa yang akan datang. Terima kasih. I love you. Terima Semoga kasih ya. cepat debut jadi tukang dangdut Indosiar. Amin amin ya Allah. Oh ya teman-teman, aku minta doanya juga karena aku ikut beberapa tak pakai ini. Kasih. Oke, aku juga minta doanya buat teman-teman karena emang juga mengikuti beberapa seleksi ya beberapa hari ini, so semoga dilancarkan. Amin. I love you. Emang izin off cam dan pulang ya teman-teman. Ya boleh, Amang. Jikalau ada aktivitas yang ingin dilaksanakan, boleh nih langsung meninggalkan room Zoom kita. Namun jikalau masih ingin stay di Zoom kita juga boleh. Oh iya kak, ini soalnya ini udah tutup warungnya ini, Amang kayak bagong di sini. Terima kasih banyak. I love you all. Terima kasih Ama Regi sekali lagi. Oke, siap. Terima kasih kembali kak. Bye bye semuanya. Sukses selalu. Ditunggu tag-tagannya di story. Oke, luar biasa Ya, sekali ya sekali teman-temannya. lagi. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa Ama Regi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih buat Ama Regi. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa nih untuk bikin summary coaching ya teman-teman dan tag pemateri kita pada malam hari ini. Dan tentunya Uma harap semua materi yang kalian ambil pada malam hari ini bisa diimplementasikan ke kehidupan kalian masing-masing sampai sekarang ini. Nah, karena acara kita sudah selesai, mungkin Uma selaku moderator pamit undur diri dan Uma kembalikan kepada PD-VPD dan HRD. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pia. Halo Abah. Oke, silahkan Pia. Oke, sebenarnya guys. Bentar ya guys, lagi hujan soalnya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Founder Duta Inspirasi, Kak Syafira Alfarisi, dan pengurus pusat Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani. Dan terima kasih saya ucapkan kepada umat Tantri selaku moderator keren pada malam hari ini dan pemateri